diagnosis itu untuk saat ini kita masih menggunakan AAP 1990 itu ya. Dan nanti ke depan kita sudah menggunakan yang terbaru. Mungkin nanti kita bersama-sama untuk membuat diagnosis yang baru. Namun untuk perawatan yang benar dan berhasil, yang dasar utamanya adalah diagnosisnya harus tepat. Nah, setelah diagnosis, kemudian kita membuat rencana perawatan dan yang paling penting adalah setiap tahapan kita harus melakukan evaluasi hasil dari perawatan periodontal. Jadi selalu tiap tahap dievaluasi. Jadi kita tidak selalu sama tiap pasien ya. Misalnya perawatannya hanya scaling saja, scaling root planning, kemudian antimikroba itu aja. Nanti balik lagi scaling root planning. Jadi harus ada urutan tahapan yang pas ya. Nah itu berarti diagnosisnya harus benar dulu. Nah, untuk mendapatkan perawatan perio yang efektif, maka urutan tahapannya harus saling berhubungan. Ya. Jadi harus diagnosanya harus tepat dan akurat. Ya. Kemudian perawatannya harus komprehensif. Ya. Ada fase pemeliharaan dan harus ada pemantauan jaringan perio secara berkelanjutan. Nah, sebagai petunjuk ya untuk misalnya kita melakukan diagnosa. Ini suaranya double ya, Dr. Desi? Tidak. Iya, terdengar double nggak? Kalau terdengar double, yang satunya saya ini. Enggak double kok. Nah, mahasiswa KG sekalian ya. Jadi untuk di periodonsia, untuk petunjuk diagnostik yang secara umum ya, kita biasanya melihat kedalaman pocket ya. Kalau kurang dari 3 mili biasanya sehat ya. Kalau lebih dari 4 mili berarti ada pocket ya. Kemudian antara sampai 5 mili ya, slide periodontitis ya. Bone loss biasanya kurang dari 10%. Clinical attachment levelnya 3 sampai 4 mm ya, itu masih ringan ya. Kemudian yang moderate itu sekitar 5 sampai 6 mm. Kemudian bone loss-nya kurang dari 30% ya. Clinical attachment levelnya lebih dari 5 mm ya. Nah, kalau sudah advance itu biasanya kedalaman pocketnya lebih dari 6 mm. Ini biasanya kita untuk menentukan apakah perawatan ini dilakukan bedah ataukah non bedah ya. Jadi diagnosanya harus benar dulu ya. Nah, biasanya kalau advance itu bone loss-nya lebih dari 33% dan clinical attachment loss ya itu lebih dari 5 mm ya. Nah, kemudian selain diagnosa yang benar ya, untuk tata laksana perawatan di bidang perio itu harus melihat faktor risiko dari pasien. Penyakitnya apa? Jadi pasiennya itu dirawat secara holistik ya. Jadi harus dicek pasiennya apakah merokok ya, ataukah punya penyakit sistemik ya, ataukah stres ya, ataukah minum obat-obatan, nutrisinya kurang ya, kemudian oral hygiene-nya juga jelek apa bagus ya. Kemudian apakah ada faulty dentistry ataukah ada kelainan hormonal atau immunokompromis ya. Itu sebaiknya dicek ya, apalagi pada kasus penyakit periodontal yang parah ya, itu harus dilakukan cek darah lengkap ya, untuk cek hormon misalnya kalau ada kelainan misalnya hormonal, maka kita juga cek hormon, atau misalnya ada tanda-tanda diabetes maka harus cek diabetes. Tapi yang penting adalah darah lengkap ya, cek darah lengkap sama gula darah itu aja yang minimal ya. Dari situ nanti kita kelihatan bagaimana pola dari keadaan sistemik dari pasien. Nah, untuk melakukan perawatan periodontal, kita mempunyai periodontal treatment protokol ya, atau PTP ya. Jadi harus di perio itu ada protokolnya. Jadi untuk perawatan perio itu ada urut-urutannya ya. Ada urutan tahapannya dan itu ada beberapa model ya.
Bapak Ibu mungkin di Jember mungkin menggunakan model yang mana itu bisa dipilih ya. Kalau kita ada 3 model ya, jadi kalau misalnya mau menggunakannya Karansa juga boleh, dan atau menggunakan Linde ya juga boleh. Ini adalah model perawatan tahap model pertama, yaitu modelnya Linde ya, punyanya Linde itu dia melihat fase sistemik juga ya. Jadi pada pasien selalu dicek juga perawatan keadaan sistemik dari pasiennya ya. Kemudian dilakukan inisial fase ya, periodontal terapi. Kemudian ada korektif fase terapi ya. Di situ termasuk periodontal surgery ya, endodontik, implan, ortodontik ya, kemudian perawatan prosto itu masuk di korektif fase terapi. Kemudian ada maintenance. Ini adalah model pertama. Ya. Kemudian ada yang model kedua, yaitu punya Karansa ya. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa pakai Karansa ya. Kalau menggunakan Karansa ini itu ada tahapan perawatannya, ada 4 ya. Yang pertama adalah preliminary ya, yaitu perawatan emergensi. Jadi perawatan emergensi itu misalnya giginya ada yang sakit ya, atau ada yang cekot-cekot, itu dikasih obat dulu. Itu adalah perawatan emergensi ya. Kemudian kalau ada giginya yang hopeless itu dicabut ya. Itu adalah preliminary. Jadi masih perawatan awal. Nah, setelah itu masuk ke dalam perawatan fase 1, yaitu perawatan non bedah. Ya, perawatan non bedah itu ya scaling, kemudian DHE, ya splinting, ya, kemudian occlusal adjustment, ya, kemudian minor orthodontic movement, itu adalah perawatan non bedah. Nah, setelah itu ke perawatan maintenance. Jadi kita jangan langsung ke fase bedah dulu, tetapi dievaluasi dulu ke fase keempat ini, yaitu maintenance. Nah, setelah maintenance, setelah dicek apabila memang memerlukan fase bedah, maka dilakukan bedah. Apabila dilakukan fase restoratif, maka bisa dilakukan restoratif. Bisa dibolak-balik. Ini adalah urutan perawatan menurut Karansa. Nah, urutan menurut Karansa ini, ya, yang paling benar adalah ini. Jadi bisa dibolak-balik ya. Dari fase 4 bisa ke bedah, bisa ke restoratif, atau dari fase 4 bisa aja langsung ke restoratif. Ya, jadi nggak lurus. Jadi kalau menurut Karansa nggak harus dari fase 1 langsung 2, 3, 4, nggak harus urut ya. Tapi bisa dibolak-balik seperti ini. Pada fase Karansa ini ya, ada periode maintenance ya. Jadi periode maintenance itu pada fase pemeliharaan ya. Fase pemeliharaan ini nggak hanya pada fase akhir, tetapi bisa juga pada fase kedua, itu maintenance ya. Jadi intervalnya 3 bulan ya, dan sangat penting di sini ya, sangat penting intervalnya. Dan sebagai standar perawatan untuk periodontitis yang kronis ya, yang sedang atau yang berat, atau yang periodontitis agresif, itu selalu dilakukan periodontal maintenance 3 bulan ya, karena terbukti efektif untuk mengurangi progresivitas dari penyakit ya, untuk memelihara gigi dan mengendalikan bakteri plak subgingival ya. Jadi pada pasien di perio itu selalu ada periode maintenance ya. Oleh karena itu pasien perio itu istilahnya itu pasien yang seumur hidup ya, karena harus selalu ada fase maintenance ya, harus selalu ada fase maintenance. Iki apa iki Dokter Desi? Ya apa iki kok ngene iki? Sebentar ya. Gimana, kenapa, Prof? Itu nggak bisa untuk pasien-pasien dengan periodontitis ya.
Kemudian setelah itu scaling root planning, ya. Kemudian kalau ada tembelan-tembelan yang jelek, ya, gigi tiruan yang ada iritasi dibetulkan. Kemudian kariesnya diterapi, ya. Kemudian pemberian bahan antimikroba, ya, bisa secara lokal atau sistemik, ya. Kalau misalnya dia agresif periodontitis atau periodontal abscess, baru pakai sistemik, ya. Tapi kalau periodontitis kronis cukup antimikroba lokal saja. Kemudian traumatik oklusi dicek, ya, dilakukan occlusal adjustment, ya. Kemudian minor orthodontic movement, ya, perawatan orto. Kemudian splinting, ya, bisa protesis, ya, professional splinting and protesis. Nah, setelah itu dievaluasi. Jadi pada pasien yang sudah perawatan membedah, nggak langsung harus dijadwal bedah, tapi dievaluasi dulu kedalaman pocket, setiap kontrol kedalaman pocket dicek, ya. Kemudian gingival index dicek, ya. Indeks plak, kalkulus indeks, ya, karies juga dicek lagi. Sekarang kan ada itu apa? Yang online itu periodontal chart. Jember sudah ada periodontal chart, Dr. Desi? Belum ya? Ada, nanti bisa diunduh, ya. Jadi caranya nanti belum ada. Nanti caranya diunduh, ya. Jadi pasien itu kalau misalnya kita ada pasien itu link isinya nggak usah di status. Jadi langsung online, ya, dimasukkan misalnya kedalaman pocket berapa, ya. Kemudian pocket ada kegoyangan apa enggak, itu langsung dicek resesi berapa. Nanti keluar print. Nanti kita nggak usah gambar. Nanti di print itu ada langsung keluar gambarnya. Kalau dulu ya, dokter melok kalau sama disuruh gambar, ya, sama dokter Chandri, dokter melok. Merah-merah, ada spidol merah, spidol biru. Nah, periodontal chart itu nggak pakai. Langsung keluar di print, keluar gambarnya. Langsung kelihatan berapa yang ada perdarahan itu, ada merahnya berarti ada bleeding on probing gitu. Nanti alatnya ya Prof ya? Alatnya ya itu ya Prof ya? Nah, langsung aja, nanti kita di internet ada periodontal chart. Oh ya, ya, nanti Prof saya tanya itu tentang itu. Ya, nanti jadi mahasiswa langsung di print. Jadi ini khususnya untuk pasien yang mau diagnosa, ya, yang mau diagnosa kan harus dilihat per tahap, ya. Nah, nanti pada misalnya kontrol pertama dibuat periodontal chart lagi. Nanti kontrol 3 bulan dibuat chart lagi. Nanti kelihatan gambarnya. Nanti kelihatan polanya. Mungkin bisa diunduh, ya. Nanti saya kasih link. Ya, Prof. Jadi selalu dilakukan evaluasi tiap 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan, ya. Nanti kalau sudah bagus, tiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali pastinya dievaluasi. Nah, setelah tahap 1, kemudian kan kita melakukan surgical fase, yaitu fase bedah, ya. Nah, fase bedah itu meliputi pemasangan implan, ya, kemudian endodontik. Di Jember gimana kalau implan? Belum ya? Belum, Prof. Alatnya sudah ada, tapi Prof lengkap alatnya. Nanti bisa kerjasama dengan UNER mungkin, ya, dari ininya dibimbing, ya. Nanti kita misalnya pasiennya mahasiswa PPDGS di sana itu untuk pasang implan, mungkin bisa kerjasama begitu nanti ke depan, ya. Ke depan mungkin, misalnya di sana ada pasien implan, mungkin ada mahasiswa kita PPDGS yang ke sana untuk dipasangkan implan, supaya kita nanti berkembang bersama-sama. Begitu mungkin Dokter Penny, ya, Bu Kadep. Ya. Nah, kemudian setelah fase bedah, ya, meliputi implan, kemudian perawatan endobedah, ya, endobedah itu kita juga bekerja sama dengan perio. Jadi karena kasus-kasus endoperio itu selalu berdampingan, ya. Jadi kita perawatan endo juga, perionya juga, ya. Itu adalah masuk dalam fase bedah. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah fase restoratif, ya. Misalnya pembuatan mahkota, ya, pembuatan gigi tiruan, ya, itu masuk dalam prosedur fase restoratif. Nah,
itu adalah model yang kedua, ya, model menurut Carranza. Jadi ya, yang saya ingatkan lagi, model yang pertama adalah punyanya Linde, ya. Model yang kedua Carranza. Kemudian yang model ketiga adalah trimeric model. Ini adalah model yang baru, ya. Jadi merupakan model rencana perawatan yang terbaru, yaitu trimeric model, ya. Ya mirip-mirip, cuman ini lebih ke arah harusnya lebih diperhatikan. Nah, pada model trimeric ini, pada fase inisial itu sudah dicek keadaan sistemik dari pasien, ya. Jadi pada pasien pertama misalnya, kok pasiennya giginya goyang, ya, kemudian gusinya merah-merah semua. Nah, ini kita cek dulu selalu, cek darah lengkap, ya, cek sistemik. Ini adalah pada trimeric model itu begitu. Jadi pada inisial terapi sudah dicek keadaan sistemik pasien, ya, misalnya mudah berdarah, ya, kemudian kadar kolesterol berapa, itu dicek semuanya keadaan sistemik. Setelah itu baru dilakukan inisial terapi fase 1. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi. Jadi selalu reevaluasi. Kalau pada trimeric model ini, jadi nggak harus langsung berwujud ke bedah gitu, enggak. Jadi setiap tahap evaluasi gitu. Nah, setelah direevaluasi, baru dilakukan follow up. Apakah masuk ke surgical therapy ataukah masuk ke restoratif terapi. Ini kira-kira mahasiswa S1 bisa menangkap enggak ya ini ya? Bisa ya? Bisa ya, Dokter Melok ya? Insya Allah bisa ya. Ya, jadi ini perawatan holistik ya. Jadi di perawatan perio itu adalah perawatan holistik. Arahnya kita menekankan ke perawatan holistik. Nah, pada trimeric model ini ya, pada fase punyanya yang terbaru ini ya. Jadi tujuannya awal adalah untuk mengurangi inflamasi ya, dan mengurangi faktor-faktor yang mendukung ya, faktor sistemik atau faktor resiko. Kenapa kok terjadi inflamasi di situ? Nah, itu di terapi dulu ya. Jadi misalnya ada faktor sistemik, ternyata gula darahnya tinggi atau misalnya hipertensi, gusinya besar-besar ya, ternyata hipertensi. Nah, itu dibetulkan faktor sistemiknya dulu. Ya, sambil berjalan terapi fase 1-nya. Misalnya membersihkan scaling ya, koreksi restorasi, sambil scaling root planning, sambil sistemiknya juga dibetulkan. Itu pada fase 1. Nah, kemudian perawatan emergensinya itu juga diutamakan ya. Misalnya pasiennya datang keadaan sakit atau abses. Nah, itu juga selalu terapi penyakit sistemiknya juga dicek dan absesnya itu juga harus diterapi. Ya, misalnya absesnya foto kan selalu foto panoramik ya, kemudian pemberian antimikroba secara sistemik ya kalau sudah abses ya. Jadi secara sistemik atau pada lesi endoperio ya, misalnya cekot-cekot itu dilakukan endodontik juga. Ya itu masuk di fase 1. Kalau menurut trimeric ini. Jadi kalau misalnya cekot-cekot pulpitis ya di endo sambil jalan perio gitu ya supaya cepat-cepat hilang. Misalnya endonya bisa langsung yang mengambil sarafnya itu langsung ya, pulpektomi langsung. Ini burungnya ganggu ya burungnya ya. Tidak, Prof. Buat selingan suara, Prof. Pergi sekali. Itu bentar. Enggak apa-apa, Prof. Burungnya itu kalau itu biasanya pada kasus abses ya, periodontitis agresif atau periodontitis yang advance ya, itu kita perlu memberi sistemik. Tapi kalau yang kronis biasa dengan poketnya cuma 5 mili, 4 mili, nggak perlu antibiotika sistemik ya. Nah, ini adalah pemberian antimikroba lokal ya. Setelah di scaling root planning atau setelah dilakukan kuret, diberi obat antimikroba lokal ya. Nah, obatnya ini bisa macam-macam ya, bisa metronidazole gel ya,
bisa tetracycline gel ya, yang bisa hyaluronic acid gel, dan yang terbaru kita lagi meneliti dengan Jember ya, dengan Dr. Jessi itu menggunakan ekstrak kopi ya. Jadi ekstrak kopi itu mempunyai daya antiinflamasi dan daya antibakteri juga ya. Jadi nanti mungkin supaya kita nggak pakai antibiotika ya. Kalau misalnya setara dengan tetracycline gel bisa dipakai ya. Kita lagi membuat ke depan yaitu kurkumin gel, arahnya bisa Nigella sativa gel ya, atau Nigella sativa itu bisa juga diirigasi di pocket ya. Nanti Jember unggulannya kan produknya kopi ya, kopi yang kuat ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan sebagai bahan antimikroba lokal untuk pasien-pasien periodontitis ya. Nah, bisa segera dipatenkan ya, Dokter Desi. Kalau misalnya Insya Allah, Prof. Ya, itu unggulan dari FKG Jember ya. Nanti ke depan bisa membuat produk sendiri ya. Nah, selain pemberian antimikroba ya, untuk perawatan perio itu juga hostnya itu harus diterapi juga ya. Kalau menurut Trimeric ini, model Trimeric itu dengan dietnya ya, misalnya pemberian vitamin B12 ya, vitamin C, vitamin D ya. Biasanya kita menggunakan Kavit D3. Kalau untuk kasus-kasus perio parah ya, misalnya giginya goyang gitu ya, kita menggunakan kalsitriol ya, Kavit D3 itu biasanya kalsitriol gitu ya. Nah, kemudian ada zinc ya, ada zat besi itu untuk host modulation therapy ya. Kemudian memberi antikolagenase ya, inhibitor matriks metaloproteinase. Jadi pada model Trimeric ini sudah ada HMT ya, diet dan HMT. Ya. Kemudian pada fase 1 ini selalu diajarkan ya cara sikat giginya ya. Jadi pada pasien di perio harusnya selalu diajari metode sikat gigi, roll teknik ya. Kemudian kombinasi toothpick teknik ya untuk meningkatkan keratinisasi dari gusi ya, supaya gusinya lebih tahan ya. Nah, setelah wajib menggunakan obat kumur. Apalagi saat ini ya. Jadi saat ini COVID ini kita harusnya wajib obat kumur, tetapi bukan obat kumur antiseptik ya. Nah, itu obat kumur yang sebagai antiinflamasi atau antivirus ya. Kita gargling. Sebaiknya kita ke pasien juga begitu. Jadi dan kita sendiri ya, saya sendiri itu tiap bangun tidur itu gargling. Ya, bangun tidur, terus mau tidur, terus pulang dari ketemu orang itu gargling. Ya. Dan gargling itu untuk mematikan bakteri ya, untuk memutus rantai bakteri yang masuk di tenggorokan ya. Jadi misalnya kita kena virus, kena apa itu, dan terbukti mungkin ekstrak kopi nanti bisa jadi obat kumur ya Dokter Desi. Jadi sementara ini kan ada obat kumur Nigella sativa ya, jadi kita menggunakan obat kumur binten hitam ya. Jadi itu setiap hari gargling dan itu lebih enak di tenggorokan. Jadi itu untuk memutus mata rantai supaya COVID virus nggak masuk lebih dalam. Ya, jadi sehari 5 kali ya nggak apa-apa. Tetapi kalau betadine atau antiseptik itu nggak boleh tiap hari kan. Chlorhexidine juga nggak cocok ya untuk virus COVID. Jadi yang cocok ya mungkin dicari. Kita kalau sementara ini kita menggunakan Nigella sativa. Ya mungkin nanti dengan ekstrak kopi bisa untuk gargling. Jadi lebih tiap hari gargling 10 kali juga nggak apa-apa kalau herbal itu. Ya. Tapi kalau antiseptik nggak boleh karena terjadi gangguan keseimbangan dari bakteri di situ. Setelah pemberian antibiotika ya, antibakteri, kemudian dietnya dibetulkan ya, ini adalah perawatan bedah ya. Kemudian juga dikoreksi faktor iatrogenik. Jadi kalau ada tembelan tumpatan yang kasar dihaluskan ya. Kemudian ada tembelan yang overhanging dibetulkan ya. Apalagi yang terletak di subgingiva ya, mahkota yang masuk di subgingiva itu juga dibetulkan. Ya, kemudian restorasi protese juga dibetulkan semuanya. Alat-alat orto harus bersih ya. Dibersihkan kalau pakai alat orto. Ini adalah koreksi faktor iatrogenik.
Kemudian kalau ada karies, ya kalau ada karies harus dibetulkan. Jadi kita biasanya kerjasama dengan konservasi, ya antara periodontik, endodontik, perio dengan konservasi itu harus ada kerjasama. Jadi supaya ada kalau ada karies, ya. Kalau ada perawatan kupitis juga di terapi. Nah, kemudian kalau ada gigi yang hopeless, ya misalnya gigi M3, ya itu juga harus diambil ya supaya tidak mengganggu posisi ya yang menyebabkan retensi plak di situ ya biasanya molar ketiga itu impaksi sebaiknya mengganggu juga diambil tapi kalau selama bisa di overplektomi bisa di overplektomi ya. Kemudian scaling ya scaling ini selalu scaling root planning ini wajib ya. Nah ini adalah kasus dengan agresif periodontitis, ya giginya goyang semua, juga ada inflamasi. Maka perawatan yang pertama adalah cek saya selalu ya, cek darah dulu, foto panoramik ya, kemudian diisi itu periodontal chart. Kemudian kalau misalnya memang aman, baru dilakukan scaling root planning. Ya, kalau keadaan begini, biasanya pemberian antimikrobal lokal juga boleh secara sistemik kombinasi lokal. Ya. Nah, setelah itu dilakukan scaling ya, sudah bersih. Namun keadaan bersih ini masih tetap harus dikasih obat kumur karena pembuluh darah kan sudah terbuka. Sehingga bakteri itu supaya tidak masuk ke aliran darah, maka harus wajib obat kumur ya. Kalau ada pocket baru diberi antimikrobal lokal ya. Bisa menggunakan hyaluronic acid kombinasi juga boleh ya. Bisa menggunakan tetracycline gel, metronidazole gel ya, boleh nanti ke depan mungkin kurkumin gel ya, ekstra kopi gel gitu ya. Nanti ke depan kita setelah scaling root planning diberi bisa ya supaya menurunkan kedalaman pocket. Ini adalah contohnya ya, misalnya ada pocket. Kalau ini nggak usah antimikroba sistemik. Ini diagnosanya periodontitis kronis biasa ya, dengan pocket, dengan ada inflamasi. Ya, setelah di scaling root planning, ya kemudian diberi antimikroba lokal, ya nanti hasilnya sudah agak padat ya gusinya, tetapi terapi harus maintenance ya, sikat gigi, obat kumur itu harus dilakukan setiap hari. Ya, nah yang kemarin yang pakai laser ya kan sudah pakai laser itu boleh jadi misalnya ada inflamasi bisa menggunakan laser ya laser itu sekarang kita punya dua ya yang kemarin kan biru ya warnanya panjang gelombang 400 warnanya merah ya kalau yang warnanya merah berarti ininya apa sensitizernya itu pakai methylene blue. Yang kemarin kan bisa pakai bisa pakai apa warna kita biasanya pakai mohon maaf Prof. Erni putus-putus suaranya putus ya. Sudah jelas Dr. Melak? Nggih, sampun ya. Jadi sekarang laser itu ada dua ya ada laser yang biru ada laser yang merah. Keunggulannya, kalau laser biru yang kemarin itu hanya antibakteri saja. Tetapi kalau laser yang merah itu punya daya antibakteri dan untuk terapi habis kuret misalnya supaya cepat sembuh itu di laser. Misalnya habis cabut ya, itu pakai laser merah. Itu supaya cepat menutup. Ya, nanti kapan-kapan saya tunjukkan ya yang laser merah ya. Ya, Prof. Dengan senang hati. Iya, ini adalah kasus yang laser biru ya, laser biru misalnya merah begini. Kadang-kadang kalau di scaling planning langsung itu bleedingnya banyak banget. Ya, Dokter Melok ya, sering ya kalau ada pasien seperti ini. Ini kalau menurut trimeric model itu harus dicek secara lengkap dulu. Ya, apalagi merah-merah begini ini kadang-kadang HIV itu kadang-kadang juga ada ini merah kering. Jadi harus dicek secara lengkap ya. Nanti kalau sudah hasilnya bagus baru dilakukan scaling root planning deep scaling. Dan ini kalau dilakukan langsung scaling pasti bleedingnya banyak. Ya.
ya, darah banyak. Nah, biasanya kita laser dulu kalau ini, kalau dokter Desi ya. Jadi di laser dulu, setelah laser nanti gusinya kan sudah agak padat ya. Nah, ini merahnya sudah hilang. Nah, ini baru dilakukan deep scaling atau kuret atau histerektomi ini ya. Kalau begini kan sudah dibrus ya, baru kan fotopanorama nanti kelihatan ada kerusakan tulang atau apa enggak. Ini biasanya dicek juga sistemiknya ini, dia minum obat apa ya, kok bisa tebel-tebel begini gusinya juga dicek ya, biasanya di analisa itu ditanya minum obat apa saja ya. Setelah itu kalau pada pasien yang giginya goyang dilakukan splinting ya. Splinting itu sekarang yang terbaru. Biasanya kita di Jember pakai apa splintingnya? Pakai fiber atau pakai kawat? Pakai fiber ya. Oh iya. Ya pakai fiber. Nah setelah di splinting pakai fiber sudah ada ininya apa itu? Apa jenis skilab ya? Ada skilabnya ya? Skeletnya pakai wire, Prof. Wire, tapi kalau skeletnya pakai fiber. Ya. Jadi kalau sudah splinting, jadi mahasiswa sudah ini ya, sudah paham ya mengenai splinting ya, bisa pakai kawat. Tapi sekarang kita yang terbaru pakai fiber aja, ya pakai fiber. Nah, kemudian yang terbaru lagi yang bahannya ya, Dokter Melo, itu ada bahan itu. Jadi dicetak. Jadi misalnya giginya goyang sekali ya, goyang sangat. Kalau kita kan biasanya cuma di fiber aja belakangnya ya, pakai fiber ya. Nah yang terbaru itu kalau giginya goyang sekali itu langsung kita fiber langsung di veneer. Veneernya nyambung ya. Jadi kayak mahkota nyambung, tetapi kita pakai ini, pakai bahan komposit. Jadi cetak dulu, jadi cetaknya pakai yang transparan ya. Nanti mungkin kita perlu membuat itu hasilnya bagus. Jadi udah nggak usah pakai, biasanya kan kita pakai bridge nyambung ya, misalnya untuk fix plane. Ini fix plane-nya nggak pakai bridge, nggak pakai porselen, tapi kita pakai komposit dan kita buat sendiri. Dicetak, nanti dimasukkan lagi, nanti giginya jadi bagus dan ceket lagi, giginya nggak goyang lagi. Bagus hasilnya. Ya, jadi ini adalah splinting dan setelah splinting jangan lupa occlusal adjustment ya. Jadi harus selalu cek oklusi ya, dicek oklusinya supaya nanti oklusinya pas. Kalau oklusinya pas kan berarti jaringan perionya juga sehat. Kalau terjadi traumatik oklusi maka jaringan perionya juga rusak ya. Nah, kemudian perawatan orto itu di trimeric model ini ya, kita diarahkan ke orto ya, ortoperio. Ini adalah splint ya, pakai fiber ya, ini udah biasa kan, udah biasa dipakai. Nah, setelah splinting occlusal adjustment selalu dilakukan reevaluasi ya pada trimeric model ini. Pada setiap tahap, meskipun 2 minggu, sebulan terlalu reevaluasi. Ya, biasanya 3 minggu sampai 6 minggu dilakukan reevaluasi. Jangan lupa apa itu yang pewarna itu ya, giginya itu. Disclosing agent. Disclosing agentnya dicek pasiennya ini benar bisa membersihkan gigi apa enggak gitu ya. Dicek setiap hari, kemudian dicek bleeding on probingnya ya, skor bleedingnya ya, skor plaknya, plak indeks ya. Kemudian dikaji ulang. Kira-kira prognosanya gimana ini pasiennya gitu ya. Ini pada kasus-kasus yang diagnosa aja ya. Untuk pasien S1 ini biasanya sih untuk spesialis ya. Untuk spesialis harus perawatannya terus-menerus ya. Nah, ini kalau untuk kasus yang diagnostik itu mungkin bisa dicek terus ini ya Dokter Melo untuk pasien-pasien yang diagnosa ini. Diikuti terus, jangan sampai dibuang eman-eman ya. Bisa untuk case report ya. Karena kan setiap pasien itu perawatannya berbeda. Jadi kayak jahit baju tiap orang itu nggak sama. Ya. Di perio juga gitu. Dan namanya personal medicine ya. Jadi personal medicine itu tiap orang nggak sama perawatannya. Nah, kesimpulannya begini. Kalau pada pasien-pasien perio ya, kan karena diikuti terus, caranya tahu kapan dilakukan perawatan bedah.
ya kapan enggak, kita pertama kan dilakukan perawatan non bedah ini ya, penggunaannya dengan antimikroba, scaling planning, kemudian host modulation therapy ya. Nah, ini kan selalu dilakukan reevaluasi. Nah, kalau dia stabil ya, maksudnya stabil itu gimana? Nah, maksudnya stabil itu dia bleeding on probing nggak ada ya. Ternyata setelah di scaling root planning, BOP-nya bagus, jadi nggak ada perdarahan lagi ya. Kemudian kedekatan pocket kurang dari 5 mm. Ya. Kemudian tidak ada inflamasi gingiva. Maka dia nggak perlu ke bedah, cukup non bedah saja. Ya, kemudian maintenance, HMT terus modulation terapi ya selama 3 sampai 4 bulan. Dicek lagi stabil. Kalau stabil berarti dia non bedah terus. Tetapi kalau misalnya dia unstabil, ya, unstabil itu maksudnya dia masih ada bleeding on probingnya masih banyak, ya, goyangnya masih parah, ya, dalam keadaan aktif. Berarti kalau unstabil ini kan berarti gusinya masih merah-merah, ya, kok lama. Nah, itu berarti ini lagi ke arah perawatan bedah lagi. Perawatan bedah, setelah itu direevaluasi. Nah, setelah stabil baru dilakukan, maksudnya stabil di sini adalah tidak ada inflamasi, ya, tidak ada bleeding on probing, baru dilakukan perawatan bedah. Nah, selama ini kalau di Jember, misalnya pasiennya sudah perawatan tahap 1 ya, selesai tahap 1-nya selesai, itu yang bedah labnya siapa? Dosennya atau mahasiswa? Lama ini memang kasus flap satunya enggak ada, Prof. Jadi hanya untuk skill lab aja. Jadi tahapannya yang ringan. Jadi yang untuk pasien yang flap berarti dirujuk ke rumah sakit RSGN yang ngerjakan dokternya. Ya, dosennya. Dosennya, iya. Ya, mungkin untuk mahasiswa harus latihan. Dokter melok KB ya, spesialisnya dokter melok toh, gitu. Iya. Sementara masih dokter melok, Prof. Habis ini ada dokter Nera. Oh iya, habis ini Nera. Iya, dokter Nera. Berarti nanti yang kasus-kasus flap itu harusnya dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan, eman-eman juga kasihan pasiennya ya. Jadi mungkin tugasnya spesialis ini harus flap ya. Flap ini dikerjakan. Ya, memang diarahkan ke RSGM, Prof. Jadi dokternya yang ke periodontisnya. Nanti dikerjakan semua flap-flapnya. Ya. Nah, ini ya terapi bedah ya. Nah, terapi bedah ini biasanya itu pada kasus-kasus yang pada umumnya kalau dulu ya, pokoknya kalau lebih dari 5 mili dilakukan bedah gitu ya. Tapi kasus yang sekarang kan semakin ilmunya makin banyak kan, bisa aja dia lebih dari 5 mili non bedah juga bisa, tergantung pasien. Nggak harus yang lebih dari 5 mili harus bedah itu enggak. Ya. Tapi tergantung kasus. Ya, biasanya itu ada kretes ya, ada resorpsi tulang alveol ya yang tidak beraturan ya. Kemudian kita mau scaling root planning agak susah, maka dilakukan terapi bedah ya. Kemudian percussion involvement kelas derajat 2 dan 3 ya. Kemudian pada distal dari molar ketiga atau molar kedua ya. Kemudian ada inflamasi yang terus-menerus, kok inflamasi terus. Nah, itu tapi inflamasinya ini harus dibetulkan dulu. Biasanya di laser udah cukup bagus ya. Pakai laser yang kemarin itu cukup bagus ya. Terapi inflamasi yang persisten ya. Kemudian untuk menutup resesi gingiva itu adalah menggunakan terapi bedah ya. Kemudian gingival enlargement ya juga menggunakan terapi bedah ya. Jadi fase bedah ini untuk mengendalikan keadaan penyakit periodontal yang aktif ya. Ada 3 macam ya. Bisa juga untuk kosmetik ya, bisa juga untuk pre-prostetik, misalnya mau membuatkan mahkota untuk crown lengthening ya, maka perlu terapi bedah ya. Nah, ini adalah terapi bedah ya, mungkin ini untuk mahasiswa S1 ya. Jadi kalau terapi bedah itu gusinya dibuka ya, kemudian tulangnya dibersihkan ya, ada resective osteosurgery, ada regenerative osteosurgery ya. Kalau resective ya,
Nah, di kuliah mungkin dokter Melok ya yang ngasih bedah ya. Jadi yang untuk resective osteosurgery itu hanya dibuka ya, dihaluskan, terus ditutup lagi ya. Tapi sekarang sudah nggak musim ya. Sekarang yang lagi musim, sekarang kita menggunakan regeneratif. Namanya rekonstruktif ya atau regeneratif, berarti di dalam harus dikasih bone graft ya, diberi bahan growth factor, itu namanya regeneratif osteosurgery. Nah, flap bedah ini ada dua macam juga, ada full thickness flap, ada yang sebagian ya. Yang ini adalah thickness ya, jadi dibuka semuanya sama periosnya dibuka ya. Kemudian partial thickness itu hanya sebagian, jadi periosnya nggak dibuka ya. Partial thickness flap. Ini tergantung kondisi ya, kita mau apa ya. Sekarang ini adalah misalnya nggak pakai graft ya, misalnya resective osteosurgery. Ini hanya dibersihkan aja. Biasanya kan banyak ada ya, ada kaki di sini ya. Nah, ini ya, biasanya dibersihkan aja. Setelah dibersihkan, diirigasi, kemudian dijahit, ditutup lagi. Ini adalah resective, yang misalnya yang kasar-kasar itu malah dibersihkan ya kalau resective osteosurgery. Tetapi malah di regeneratif, malah dieman-eman tulangnya ya. Justru tulangnya yang nggak beraturan itu malah dieman-eman ya, dibetulkan, ditambahi graft malahan untuk penyangga graft supaya graftnya bisa tahan di situ. Nah, ini yang regeneratif osteosurgery ya. Jadi diberi bone graft. Ini adalah bone graft, bisa dicampur dengan growth factor ya, bisa pakai PRF ya, bisa pakai PRP ya, bisa pakai hyaluronic acid ya, dicampur, dimasukkan, kemudian akarnya dibersihkan dulu ya. Jadi ini akarnya ini kan banyak bakteri di sini ya. Jadi dinamakan bioconditioner. Maaf Prof, suaranya terputus-putus. Ya, suaranya apa ya? Yaitu sudah nggak terputus-putus. Ya. Jadi bioconditioning ya. Jadi kalau kita mau operasi ya, itu permukaan akarnya harus dibersihkan dulu ya. Dibersihkan diri dengan dentin conditioner ya. Biasanya kita menggunakan tetrasiklin ya, larutan tetrasiklin ya, dengan konsentrasi rendah ya, diirigasi di situ supaya smear layernya itu lepas ya, supaya tidak tubuli dentinnya supaya terbuka, supaya terjadi perlekatan kembali ya, new attachment ya dengan ligamen periodontalnya. Ya, setelah itu dilakukan dengan setelah tutup bone graft ditutup dengan guide tissue regeneration ya. Untuk mahasiswa S1 mungkin bisa menangkap enggak ya kasus ini? Mungkin nanti mahasiswa S1 ini kalau misalnya ingin mendalami, nanti sekolah di spesialis ya. Dokter Melok ya. Kayaknya banyak yang tertarik kok Prof mereka. Iya. Jadi kalau memang S1 kan masih belum ke arah flap ya, belum flap operasi. Jadi ini mungkin hanya pandangan aja. Jadi kalau pada pasien yang resorpsi tulang ya, giginya boyang, itu diisi tulangnya dengan bone graft, dengan GTR ya, supaya giginya bisa cekat lagi. Ya. Nah ini adalah gambaran perawatan flap operasi ya. Jadi ini misalnya ada tulangnya itu ya jeglong-jeglong lah, malah nggak apa-apa, malah bagus ya. Tulangnya jeglong ini diisi dengan bone graft ya, dengan PRF. Ini biasanya bone graft PRF, kemudian dilakukan ditutup membran ya, untuk baru. Ini kalau ini harus latihan ya. Kalau biasanya kalau udah latihan udah pinter, udah gampang ya pakai flap operasi ini ya. Jam terbang ya Prof? Iya, gantung jam terbang. Nah, nanti yang terbaru kadang-kadang kita nggak, bedahnya sekarang kita ke arah minimal ya. Kalau dulu kan flapnya dibuka belak gitu ya, lebar, jadi penyembuhannya lebih lama dan hasilnya akan resesi ya. Nah, yang terbaru kita hanya minimalis ya, envelope aja. Dilakukan envelope, lalu diberi obat-obat ya yang dimasukkan ke dalam ini apa defek tulangnya ini. Nah, tetapi obatnya ini yang harus bagus ya.
Misalnya ada growth faktornya, ya, kemudian mengandung hyaluronic acid yang meningkatkan bone graft, ya, misalnya dikasih bone graft yang nano, ya, ukuran nano. Nah itu malah bukanya nggak usah lebar-lebar, dimasukkan saja hasilnya cukup bagus. Tapi harus splinting ya, kalau giginya goyang harus splinting. Nah, ini bedah kosmetik ya. Jadi ini saya menerangkan kuliah garis besarnya saja ya. Nanti untuk kuliahnya nanti yang lengkap Dokter Melok ini yang ngasih ya. Nah, ini adalah coronale ya. Jadi kalau misalnya ada pasien kan kasusnya resesi gusi ya. Sering ya pada pasien-pasien dengan kasus resesi seperti ini ya. Nah, kasus resesi sekarang Dokter Melok sudah berhasil cukup banyak berhasil Dokter Melok. Kalau zaman dulu kan banyak yang nggak berhasil. Nekrosis. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang sudah cukup banyak berhasil. Karena kita menggunakan beli aja dermal itu, kolagennya. Nggak usah ngambil dari palatin. Nah, kalau ada kasus seperti ini resesi ya. Nah, itu ada kasus resesi gingiva. Itu nggak usah dibuka juga, karena kalau dibuka belak itu juga tambah resesi. Jadi sekarang kita pakai seperti envelope gitu ya. Kemudian ini dipasang, iya, dipasang ini cantolan ya, cantolannya bracket itu, ya bisa pakai bracket. Nah ini kan dibuka, ini interdentalnya nggak usah dibuka, papel ini ya. Anal ya Prof ya. Kayaknya tetap, ya yang dibuka adalah di sini. Jadi disosrok dari sini. Jadi kita anal flap itu ya Prof. Ya flapnya dari samping. Ya jadi nggak dari belakang. Jadi nggak dibuka belak gini ya. Tapi dari samping itu dan kita menggunakan alat namanya microsurgery. Jadi alatnya kecil. Ya dimasukkan di situ ya. Ditelusuri gitu supaya buka semuanya. Ya flapnya ini di sini ya. Nah, di sini dibuka semua. Ini nggak diotek ini, ya, interdental papilnya. Nah, setelah dibuka, dibersihkan ya di sini irigasi, baru dimasukkan kolagen membran. Ya, membrannya kolagen dimasukkan di situ ya. Kemudian dijahit. Nah, ini dijahit tinggal jahit gini aja, Dokter Melok. Ini lebih mudah sih. Udaranya juga sedikit. Ya, dimasukkan di sini, ditutup, ditaleni di sini. Nah, nanti supaya dia nggak balik ke atas, jadi ditaleni supaya resesi nggak balik. Ya biasanya kalau nggak ditaleni, maka resesinya naik lagi ke atas. Ini sampai 2 minggu. Nah, kemudian kalau misalnya ini masih ada kurang, ini kan disobek ya atasnya, buccal fold-nya. Kemudian diberi amnion. Diberi membran amnion supaya dia cepat sembuh, kemudian di-pack nggak apa-apa. Jadi supaya nggak ada tegangan. Hasilnya lumayan ini. Lumayan. Kalau zaman dulu pakai palapan. Vestibulumnya diperdalam ya Prof? Iya, vestibulumnya diperdalam. Ya. Jadi mungkin mahasiswa kalau yang tertarik boleh ikut Dokter Melok ya, sekolah spesialis. Nah, ini yang masuk fase bedah adalah pasang implan ya. Nanti ke depan mungkin Jember harus pasang implan Dokter Melok ya. Gampang kok. Maksudnya kalau dan implan ini kan bisa ada 3 macam ya, bisa cabut langsung pasang ya. Ada yang nunggu 3 minggu baru pasang, ada yang nunggu 3 bulan baru pasang. Cabut langsung pasang juga bagus, asalkan sesuai kondisi ya. Jadi kita misalnya kriterianya juga yang langsung cabut pasang itu bagus juga. Tanpa sistemik ya Prof ya, usia muda. Ya. Ini bagus juga. Mungkin nanti tapi S1 diajari nggak implan? Kuliah maksudnya? Hanya ini Prof, sarjana, jadi dimasuk di dentistry audit. Oh, masuk di dentistry ya. Iya. Jadi mungkin nanti diperkenalkan implan karena nanti ke depan arahnya kan juga implan ya. Jadi dokter-dokter gigi harus tahu implan. Ya. Nah, setelah fase bedah ya yang tadi kita memasuki fase restoratif ya, misalnya yang tadi yang habis dipasang implan, dipasang mahkota, kita bekerja sama dengan prosto ya, dengan prosto, cara desain dari prosto bagaimana, kemudian inlay atau onlay kita bekerja sama dengan
konservasi. Konservasi. Jadi perio itu memang kan dasarnya di perio, nanti untuk mahkota itu kita bekerja sama. Perio prosto, perio endo, ya, perio konser. Nah, kalau sudah ini yang dipenting pada waktu perio prosto itu biological weights. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau kita membuat mahkota itu biasanya adalah 2 mili kan biological weights. Nggak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu nanti businya merah-merah terus gitu ya. Jadi ini biasanya kita bekerja sama dengan prosto, yang kita perhatikan adalah biological weights. Nah, kemudian fase keempat adalah maintenance ya. Maintenance ini bisa bolak-balik, jadi nanti habis bedah balik maintenance lagi ya. Jadi bisa maintenance itu terus. Ya, makanya kalau misalnya kita membuat produk misalnya obat kumur atau pasta gigi ya mesti selalu dipakai ya Dokter Desi. Nanti perio UNED harus buat ya. Karena dia dipakai terus, ya selama maintenance itu dipakai terus. Jadi nggak boleh enggak. Jadi pasti laku, pasti dipakai lah, pasti manfaat ya. Karena dia untuk suportif periodontal terapi ini selamanya seumur hidup harus SPT ya. Nah, trimeric model ini itu diarahkan ke yang extended ya, jadi diarahkan ke ortodontik, jadi ortoperio. Jadi dia juga selain sistemik ya perhatiannya, juga perawatan perio orto itu penting. Dokter Mela udah pernah nggak melakukan perawatan perio orto? Belum ya, jadi ini adalah ada kasus ya. Kemarin saya ingin ajar Prof. Ruby, belum sampai. Oh iya, ini bagus ya. Jadi perawatan perio orto ini ya, setelah perawatan trimeric fase ini ya, 1, 2, 3, 4, kita kadang-kadang kan pasiennya ya di extended trimeric model ini arahnya ke orto ya. Jadi dia ke arah ortonya juga didandani ya, penyakit sistemiknya juga dibetulkan ya. Jadi arahnya begini. Mempunyai keuntungan, yaitu urutannya itu lebih bagus karena holistiknya itu lebih kelihatan ya, terapi holistik. Dan untuk stabilisasi dari penyakit perio juga lebih stabil ya. Dan di sini perlunya terapi perio orto ya. Nah, ya ini ada referensinya ya. Ini adalah salah satu kasus ya. Misalnya ini adalah kasus agresif ya. Ini kasus agresif biasanya kan giginya migrasi. Ya, migrasi ke depan begini ya, giginya depan tuh maju. Nah, ini biasanya kita terapi perio orto. Nah, ini kan udah parah ya, Dokter Melo ya. Yang hopeless baru. Kemarin saya sempat cerita Prof. Erni pengen ajar juga kan privat itu. Iya. Ya boleh, nanti ada perio orto ya, perawatan periodontik ortodontik. Ini adalah kasus ini ya, yang agresif periodontitis goyang semuanya ya. Maka kita melakukan perawatan ini, dibetulkan dulu posisi ya, dinaikkan ke atas, diintrusi ya, sambil dilakukan perawatan trimeric tadi, mulai 1, 2, 3, 4 itu dilakukan ya sambil jalan. Kita melakukan perio orto, yang hopeless diambil ini ya, lalu dipasang implan ini. Yang ini dipasang implan. Dengan modulation terapi ya, itu tulangnya sudah lumayan. Ya. Belum dioperasi. Ini belum dioperasi loh ya, setahun belum dioperasi loh. Masih HMT, masih perawatan non bedah ini. Setahun bisa aja loh kita merawat perawatan non bedah selama setahun itu bisa. Bedahnya baru tahun depan itu ya nggak apa-apa, nggak kesusu. Jadi dibetulkan dulu hostnya, tulangnya dibetulkan kuat, baru dilakukan operasi. Ya, nah ini juga kan misalnya migrasi giginya dibetulkan pakai orto, bisa rapat lagi, jadi nggak usah dicabut ya. Meskipun dia derajat 3 masih bisa. Ya, yang ini dicabut, dikasih bone graft ya. Nanti diberi implan. Nah, ini obat-obatannya ya. Obat-obatannya biasanya kita pakai golongan linkomisin untuk pasien yang agresif ya, biasanya untuk pasien agresif ini. Golongan linkomisin, kemudian antiinflamasi itu ibuprofen ya. Untuk mengaktifkan hostnya itu bio-ATP ya, host modulation therapy. Kemudian antioksidannya adalah koenzim ya, Q10.
Ya, kemudian kalsitriol ini adalah untuk kafein D3, jadi kalsium sama vitamin D3 ya. Kemudian obat kumurnya selalu ya, kita kalau pakai tiap hari kita menggunakan ekstrak jinten hitam ya, bisa pakai Odontis atau Sativa ya, atau Dentomax atau nanti kopi apa judulnya Dokter Desi Ratnasari kali. Modelnya Desi Ratnasari. Desi Sandrasari. Gara-gara melok. Modelnya Desi Ratnasari langsung laku. Ya, ini pakai pasta giginya ya, pakai pasta gigi, obat kumurnya. Ya, saya kira demikian ya. Presentasi dari harus dikurangi, harus diseimbangkan ya toh. Selain faktor sistemik ya, selain karena penyakit apa hubungan yang lain, tetapi etiologi utama itu adalah bakteri, sehingga harus pemberian antibakteri ya. Nah, tetapi nggak semua harus antibakterinya harus sistemik ya, nggak semua harus diminum. Misalnya pada kasus periodontitis kronis biasa atau gingivitis nggak perlu secara sistemik, tetapi diberikan secara lokal. Nah, salah satu menghilangkan bakteri kan dengan scaling root planing. Itu wajib ya, wajib nomor 1 itu scaling root planing, itu kan supaya bakterinya hilang semua. Nah, tetapi bakteri yang setelah scaling root planing itu kan masih banyak yang tertinggal di epitel. Ya, jadi bakteri P. gingivalis ya, bakteri P itu sukanya sembunyi di sel. Ya, dia masuk ke dalam sel ya, masuk ke dalam sela-sela apa jaringan ikat, sehingga kalau kita hanya scaling root itu nanti bersih kelihatannya secara kasat mata ya, tetapi kalau secara mikroskopis itu bakterinya masih banyak di situ ya, bakteri P. gingivalis, bakteri AA, dia masuk ke dalam sel karena dia suka sembunyi. Nanti kalau sudah aman dia keluar lagi gitu. Nah, untuk mematikan secara tuntas, maka kita harus pakai obat kumur ya. Setelah scaling root planing wajib obat kumur, selain mematikan bakteri yang ada di jaringan, dia juga untuk menghambat toksin bakteri itu masuk ke aliran darah ya. Karena yang bahaya adalah toksinnya ini yang masuk ya. Setelah scaling root planing kan ada perdarahan. Ya, itu bakteri kan masuk ke aliran darah ya, toksin sama aliran. Nah, itu harus dihambat oleh obat kumur ya, supaya bakterinya nggak masuk ke aliran darah dan menjadi penyakit-penyakit misalnya jantung koroner ya, misalnya stroke ya akibat scaling root planing yang terinfeksi tadi. Oke ya. Ya. Jadi intinya antibiotika itu sistemik itu wajib kalau pada kasus-kasus tertentu. Misalnya abses, agresif atau advance, tetapi yang lokal itu untuk periodontitis kronis, obat kumur juga wajib. Setelah scaling root planing wajib. Ya. Oke, salah satunya itu yang tadi yang tetracycline gel nggih, Prof. Bisa pakai itu nggih. Ya, itu antimikrobial. Ya. Mikrobial ya. Oke, mungkin seperti itu. Prof, ini tidak saya bagi beberapa termin karena langsung saja nggih, Prof, karena pertanyaan ini langsung banyak gitu ya. Nggak apa-apa nggih, Prof? Saya bacakan satu-satu. Oke. Ini juga ada, kayaknya ini dari mahasiswa juga, dari Yolanda Eka Putri. Dia ingin bertanya, apakah setiap akan dilakukan perawatan periodontal, baik bedah ataupun non-bedah, selalu harus dilakukan pemeriksaan darah lengkap? Atau dalam keadaan tertentu saja? Itu pertanyaan yang pertama, Prof. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Yolanda juga, pada model trimetric model tadi dijelaskan pasien dengan kelainan sistemik harus dibenarkan terlebih dahulu. Apakah pada pasien dengan kelainan sistemik itu tidak boleh dilakukan perawatan secara bersamaan antara perawatan sistemik dan perawatan periodontal? Jadi mungkin berbarengan, sistemik jalan, perawatan periodontal jalan, mungkin scaling dulu, tapi sekali kontrol juga gitu. Gitu gimana, Prof? Kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi perawatan apakah harus perawatan cek darah lengkap ya tadi ya? Ya, harus cek darah lengkap bedah ataupun non bedah, Prof. Ya, jadi tergantung diagnosa ya. Jadi makanya kita setiap kasus itu harus diagnosa yang tepat dulu ya. Jadi cek diagnosa harus benar dulu. Nah, kalau diagnosanya cuma gingivitis biasa ya, gingivitis karena
plak, etiologi. Itu nggak perlu ya. Kan diagnosanya cuma gingivitis kronis, kemudian etiologi utama plak, ya nggak perlu ya, nggak perlu cek darah. Tetapi kalau misalnya diagnosanya gingival enlargement, ya misalnya perdarahan banyak, misalnya dengan pembesaran gingiva, kemudian tampak kemerahan, ya misalnya enlargement yang parah advance misalnya, atau advance periodontitis misalnya, atau periodontal abscess gitu ya, itu wajib cek darah lengkap karena dia sudah ada hubungan dengan penyakit sistemik, ya. Jadi karena penyakit perio itu kan cenderanya penyakit sistemik, ya. Jadi kalau kita lihat perionya gusinya udah kelihatan apa ya, kalau itu nggak padet gitu ya, jadi misalnya gusinya itu kelihatan gembuk-gembuk, ini bahasa Jawa ya, itu Jember apa nih ngomong ya, gembuk-gembuk, blotrok, misalnya agak gusinya itu agak merah-merahnya itu agak apa, nggak padet gitu lah ya. Nah itu dari kita sebagai